Oke, sekarang kita membahas turbin air. Turbin air saya pikir semua sudah tahu, dia menggunakan energi ketinggian. Maka turbin air itu selalu sangat cocok di daerah pergunungan atau perbukitan. Karena dia butuh beda ketinggian. Jadi tidak hanya itu, ada sumber air, misal danau atau apa saja. Nah, bahkan banyak di daerah kita di Indonesia, salah satunya dengan menggenangkan suatu daerah ketinggian. Jadi di suatu daerah ketinggian dialirkan air ke sana, ya tentu dibuat dulu damnya atau pagar airnya. Nah, kemudian diisi air sehingga ada setumpuk air di situ, maka dapat digunakan sebagai sumber energi. Nah, kita tahu energi potensial itu EP, energi potensial, sama dengan MGH. MGH, di mana EP sama dengan energi potensial. Potensial. Oh, nggak mau kalau lebih itu. Ya, nah lanjutin aja. M, massa air. Massa air. G, gravitasi. H, beda ketinggian. Nah, maka dia butuh beda ketinggian. Beda ketinggian. Ya. Nah, inilah cikal bakal energi air tersebut. Ada tumpukan air, ada gravitasi, ada beda ketinggian. Nah, itu semua diluncurkan air, ditunggu oleh turbin. Nah, turbinnya pun macam-macam. Macam-macam, ada Pelton, ada Prancis, ada macam-macam. Nah, nanti kita lihat itu satu-satu. Ya, makanya di daerah ketinggian dibendung orang air, kemudian diluncurkan dan di bawahnya ditunggu oleh turbin. Si turbin memutar poros, katakanlah ini ada putaran porosnya ke sini, memutar poros memutar rotor atau generator. Ya, poros memutar rotor atau generator, maka menghasilkan listrik. Nah, itu secara umum skema dari turbin air tersebut. Oke, kita lihat. Kincir air sudah sejak lama digunakan untuk tenaga industri. Pada mulanya dipertimbangkan adalah ukuran kincir yang membatasi debit dan head. Nah, ini variabel utama. Berapa Q, yaitu debit, dan berapa head, ketinggian. Ini sebagai debit, head sebagai ketinggian. Nah, makanya makin tinggi makin bagus. Tapi tetap juga, karena makin tinggi tentu energi makin besar. Nah, tentu perlu kekuatan material yang digunakan sudu juga semakin kuat. Jangan hanya mengejar tinggi, tapi kekuatan material dari sudunya tidak kuat. Nah, nanti bisa dibawa air. Perkembangan kincir air menjadi turbin modern membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Perkembangan dilakukan dengan waktu revolusi industri menggunakan metode dan prinsip ilmiah mereka semua mengembangkan teknologi material. Nah, makanya materialnya juga menjadi peran dan metode produksinya. Ya, material dan metode produksinya sangat berperan. Makanya dibuat setinggi-tingginya, maka yang ditanya adalah materialnya, kekuatan material dan metode produksinya. Oke. Kincir air merupakan contoh
turbin air paling kuno yang menghasilkan daya rendah dengan efisiensi rendah. Nah, ini contohnya. Ya, jadi dia ada luncuran air sungai, kemudian ada sudu, kemudian ada biring, ada dudukan, ada biring, kemudian ada poros. Ada poros, kemudian ada puli memutar generator, ya, dinamo atau generator, memutar generator sehingga dia menghasilkan listrik ke perumahan. Nah, ini siklus paling sederhana. Nah, yang penting ada beda ketinggian. Di sini kebetulan ketinggiannya adalah 25 derajat katanya. 25 derajat. Nah, yang penting sebetulnya berapa haknya, ya. Kita kalau mulai air di sini, berapa hak ini? Makin tinggi makin bagus. Hak ini karena rendah, maka listriknya relatif rendah. Nah, hak dengan fungsi energi potensial sama dengan M kali G kali beda ketinggian atau H. Nah, ini konsep sederhananya kalau sebuah turbin air. Silakan kalau ada yang mau mencatat. Oke, kita lanjut. Turbin air dikembangkan pada abad ke-19. Nah, ini memang ini udah lama teknologinya. Berarti ya tahun 18 sekian kan? Ya, bersama dengan revolusi Prancis. Dengan munculnya teknologi Otto dan diesel, yaitu engine torak. Berarti beriringan mereka. Dan digunakan secara luas oleh tenaga industri untuk jaringan listrik. Sekarang ini umumnya dipakai untuk generator listrik. Turbin ini dimanfaatkan secara luas dan merupakan sumber energi yang dapat diperbarukan. Kata turbin ditemukan oleh seorang insinyur Perancis yang bernama Claude Bordin pada awal tahun abad ke-19 yang diambil dari terjemahan bahasa Latinnya whirling, putaran, atau vortex, pusaran. Nah, vortex ini, pusaran ini nanti juga mempengaruhi aliran, kestabilan aliran, karena vortex itu adalah tingkat keacakan aliran. Ya, jadi karena aliran air itu ketika dia melewati pinggir sungai atau pinggir saluran luncuran air, maka di sini akan ada gesekan, perlawanan. Kalau aliran airnya ke sini, maka akan ada di sini perlawanan aliran oleh gesekan saluran luncurannya. Akan ada gesekan di sini. Maka nanti akan ada disebut boundary layer. Ya, disebut boundary layer. Nah, pada daerah sini barulah ini aliran berkembang penuh. Nah, baru di sini aliran jadi stabil. Kalau di sini sangat acak. Karena ada boundary layer di sini. Daerah-daerah ini. Lapisan batas, boundary layer disebut juga lapisan batas. Ya. Nah, ini masih sangat acak dan ngacau alirannya. Nah, baru aliran itu mulai stabil di daerah ini, full develop flow istilahnya. Di daerah sini mulai aliran itu stabil. Nah, maka orang mencoba buat luncuran itu
mengkondisikan bahwa sedemikian rupa sehingga aliran itu stabil, tidak banyak rugi-rugi. Karena vortex itu jadi rugi-rugi dalam aliran air tersebut. Oke, kita lanjutkan. Perbedaan dasar antara turbin air awalnya dengan kincir air dengan komponen putaran air yang memberikan energi pada poros yang berputar, ya. Jadi energinya pada poros yang berputar. Komponen tambahan ini memungkinkan turbin dapat memberikan daya yang lebih besar. Jadi kalau kincir kan pelan putarannya. Nah, kalau turbin bisa sangat cepat tergantung jenis sudunya. Maka kalau Pelton itu bisa meraung-raung, sudunya kecepatan putarannya bisa tinggi sekali. Dapat memberikan daya yang lebih besar dan komponen yang lebih kecil. Turbin dapat memanfaatkan air dengan putaran yang lebih cepat, ya. Jadi itulah beda turbin dengan kincir. Turbin bisa lebih cepat, dapat memanfaatkan head dan lebih tinggi, dan juga beda ketinggiannya yang lebih tinggi. Oke. Nah, ini pengertian turbin air. Turbin air adalah alat untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Ya, jadi MGH dirubah menjadi energi mekanik, putaran poros. Putaran poros merubah menjadi energi listrik. Energi mekanik ini kemudian berubah menjadi energi listrik oleh generator. Aliran air diarahkan langsung menuju sudu-sudu melalui pengarah, menghasilkan daya pada sirip. Selama sudu berputar, gaya bekerja melalui suatu jarak sehingga menghasilkan kerja. Ya, dengan proses ini energi ditransfer dari aliran ke turbin. Nah, ini konsep dasarnya banget. Silakan dicatat ini, pengertian turbin ini. Oke, udah dicatat, kita langsung kita lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanya, tanya ya. Silakan aja. Oke, kita jalan terus. Bagian-bagian turbin secara umum, rotor atau sesuatu yang berputar. Itu bagian berputar pada sistem yang terdiri dari sudu-sudu, berfungsi menerima beban pancaran yang disemprotkan oleh nozzle atau aliran air. Tidak harus nozzle ya, tapi luncuran air. Karena ada juga yang tidak pakai nozzle. Poros berfungsi untuk meneruskan aliran tenaga yang berupa gerak putar yang dihasilkan oleh sudu. Ya, jadi dia berputar. Poros ini diputar oleh sudu-sudu yang dari turbin tersebut. Bantalan fungsi sebagai perapat komponen-komponen dengan tujuan agar tidak mengalami kebocoran pada sistem. Jadi bantalan atau biring itu sebagai dudukan yang dapat berputar. Itu disebut biring. Nah, bantalan adalah tempat dudukannya, ya. Tempat posisi biring itu berada. Itu disebut juga dengan bantalan. Atau kadang-kadang bantalan sebagian orang menyebutnya juga dengan biring. Silakan dicatat. Ini komponen dari rotor.
Oke, bisa kita lanjut. Stator. Stator ini yang diam, ya, bagian yang diam pada sistem, terdiri dari pipa pengarah atau nozzle, kalau dia pakai nozzle. Atau daerah luncuran tadi, pipa pengarah itu daerah luncuran bisa juga. Berfungsi untuk meneruskan aliran fluida sehingga tekanan dan kecepatan aliran fluida digunakan dalam sistem ini. Ya. Nah, dia tadi MGH ditambah kalau sudah ada kecepatan menjadi tambah juga dengan energi kinetik. V kuadrat setengah mv kuadrat MGH ya. Kalau ini adalah energi luncuran. Kalau ini sudah ketika terjadi putaran pada poros, pada sudu ya, menjadi ini dia tambah. Nah, itu nanti total energi. Nanti akan ada juga energi tekanan. Ya, energi tekanan P per gamma. Nah, ini mirip dengan persamaan Bernoulli. Jadi, fungsi dari energi tekanan, energi luncuran beda ketinggian, dan energi kecepatan. Nah, itu nanti energi yang dibawa oleh air tersebut. Ada 3 energi yang dibawa oleh air tersebut. Ya. Nah, ini mengacu dengan persamaan Bernoulli. Nah, silakan di catat. Udah sholat? Bang. Oh, Bang. Udah sholat? Udah sholat? Ya. Ya, sholat, Bang. Oke. Silakan dicatat dulu. Jadi P per gamma tambah MGH tambah setengah MV kuadrat. Ini energi tekanan, energi beda ketinggian, dan energi kecepatan. Atau disebut juga energi kinetik. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagian-bagian dari turbin. Nah, ini ada juga roda gilanya atau roda penyeimbang. Ya. Ini dudukan, kemudian di bucket. Nah, kalau bucket ini biasanya harus pakai nozzle, ya. Jadi ini biasanya disebut juga dengan pelton. Banyak tipe-tipenya, tipe-tipe sudu, ya. Ini salah satu tipe sudunya adalah bucket. Nah, kalau bucket memang perlu pelton. Jadi dengan energi kecepatan jet dilewatkan kecepatan tinggi ditampung oleh bucket-bucket ini. Akibatnya apa? Poros berputar. Poros berputar. Nah, butuh roda penyeimbang. Roda penyeimbang ini untuk penggerak awal. Ya, memang menjadi berat, tapi ketika sudah berputar kecepatan tinggi, ketika ada penurunan debit air, dia bisa membuat stabil. Ya, ini disebut juga roda gila. Ya, roda penyeimbang ini. Macam-macam istilahnya. Ada flywheel, roda gila, atau roda penyeimbang. Nah, silakan dicatat ini penting ini untuk komponen-komponen dari turbin tersebut. Tapi perlu diingat tidak harus seperti ini karena ada model turbin lain. Kalau ini Pelton istilahnya. Ada nanti Prancis, ada nanti macam-macam. Nanti kita lihat. Kita mudah-mudahan ada tipe-tipe dari jenis turbin, jenis sudunya. Jadi lebih cenderung kepada jenis sudunya yang berbeda-beda. Perbedaan jenis sudu itu adalah salah satu tipe atau perbedaan nama dari turbin tersebut. Nah, nozzle-nya juga bisa disetting, diatur untuk menentukan kecepatan. Makanya tadi energinya ada energi kecepatan setengah mv kuadrat, di mana V adalah kecepatan. Kecepatan, kemudian tambah MGH, sudah didefinisikan tadi, massa, gravitasi kali H, ketinggian, dan ada beda ketekanan.
P beda tekanan dibagi gamma. Gamma itu berat jenis. Gamma berat jenis. Delta P perbedaan tekanan. Nah, di total air itu membawa 3 energi tersebut yang terakumulasi secara paralel. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang seperti saya sebut tadi. Jenis-jenis turbin air berdasarkan prinsip kerja turbin dalam mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Turbin air dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu turbin impuls, diantaranya ada Pelton, Turgo, dan cross flow. Kemudian turbin reaksi, Prancis, Kaplan, atau propeller. Nah, dicatat tuh tipe-tipe dari turbin. Jadi secara umum turbin itu terbagi 2, impuls dan reaksi. Contoh-contoh impuls diantaranya Pelton, Turgo, cross flow, dan turbin reaksi diantaranya Prancis, Kaplan, atau propeller. Nanti secara aliran terbagi 2 juga, bahkan 3. Ada aksial, radial, dan campur secara aliran air tersebut. Nah, ini secara tipe sudunya. Tipe sudunya. Oke, kita lanjut. Turbin impuls adalah turbin air yang cara kerjanya merubah seluruh energi air yang terdiri dari energi potensial, energi tekanan, dan energi kecepatan. Seperti yang saya bilang tadi. Energi potensial adalah beda ketinggian, energi tekanan yang diberikan oleh air tersebut, yang P per gamma. Ya, P per gamma. Itu disebut energi tekanan. Dan energi kecepatan, ini yang kinetik, setengah NV kuadrat. Jadi 3 komponen. Jadi ketika air itu mengalir, ada 3 komponen energi yang dibawanya. Nah, energi potensial, beda ketinggian, energi tekanan, dan energi kecepatan atau kinetik. Yang tersedia menjadi energi kinetik untuk merubah turbin. Nah, ini dia mendefinisikan, tapi sudah nggak apa-apa. Sehingga menghasilkan energi mekanik. Nah, ya. Sehingga dia menghasilkan energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi putaran poros agar dapat memutar rotor. Agar rotor atau generator. Sehingga dia menghasilkan listrik. Nah, tipe yang kedua, turbin impuls disebut juga turbin yang tekanan sama. Karena aliran air yang keluar dari nozzle tekanannya adalah sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Ya, jadi walaupun tinggi tekannya beda, tapi tekanannya selagi dia berkontak dengan atmosfer, maka tekanannya sama dengan atmosfer. Nah, silakan dicatat definisi ini.
Silakan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oh, mau gerak dia. Oh, sebentar ya, saya stop share dulu ya. Kayaknya nggak mau apa dia. Ketahan dia. Saya share lagi. Oke, kita lanjutkan. Pada turbin impuls, energi potensial air diubah menjadi energi kinetik pada nozzle. Air keluar nozzle mempunyai kecepatan tinggi membentur sudu turbin. Setelah membentur sudu, arah kecepatan air berubah sehingga terjadi perubahan momentum. Apa itu momentum? Itu impuls M kali V. Massa kali kecepatan. Disebut impuls. I. Ya. Nah, massa air, kecepatan tinggi, maka impuls tinggi. Akibatnya roda turbin akan berputar. Ya, akibatnya roda turbin akan berputar. Jadi ada nozzle, dikecilkan penampang keluarannya sehingga terjadi kecepatan tinggi, headnya tinggi, maka ini akan dibenturkannya sehingga dia berputar. Dia berputar. Nah, akibat berputar tentu porosnya berputar. Poros memutar generator atau rotor sehingga menghasilkan listrik. Nah, silakan catat itu definisi impuls, yaitu massa kali kecepatan, itu impuls. Di mana M massa air, massa V kecepatan. Kecepatan. Oke, silakan dicatat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Turbin reaksi. Turbin reaksi adalah turbin yang cara kerjanya merubah seluruh energi air yang tersedia menjadi energi kinetik. Sudu pada turbin reaksi mempunyai profil khusus yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan atau disebut juga expander selama melalui sudu. Perbedaan tekanan ini memberikan gaya pada sudu sehingga runner atau bagian sudu yang berputar dapat berputar. Ya, silakan dicatat. Oke, lanjut. Nah ini salah satu contoh
turbin Kaplan. Turbin Kaplan merupakan contoh dari turbin reaksi. Turbin Kaplan banyak dipakai pada PLTA, ya. Jadi pada PLTA banyak dipakai turbin Kaplan karena mempunyai kelebihan yang dapat menyesuaikan head yang berubah-ubah sepanjang tahun. Jadi kan ketinggian danau itu kan berubah-ubah sepanjang tahun. Ketika hujan, maka danau tingginya bertambah. Ketika musim kemarau, danau ketinggiannya berkurang. Nah, akibat beda naik turun beda ketinggian itu tentu haknya beda naik turun juga. Nah, kaplan ini dapat mengkompensasinya perbedaan itu. Maka orang suka memakai kaplan. Ini tipe kaplan. Nah, kaplan ini alirannya aksial ini. Jadi ada profil, airfoil, nah kemudian berputar, dilewatkan aliran kemari, maka dia karena profil airfoilnya, maka dia akan berputar. Ya, dia akan terputar, memutar poros, dan seterusnya, memutar generator dan menghasilkan listrik. Nah, ini salah satu tipe yang paling populer untuk PLTA, disebut juga kaplan. Nah, nanti turbin kaplan ini, kemiringan ini juga menjadi pengaruh, ya, kemiringan ini, sudut kemiringan dari sudu. Ya, kalau Anda ingin mendalami lagi nanti bisa melihat pada aliran aksial. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari Pelton. Jadi sudu bucket-bucketnya ini. Kalau kaplan tadi kan aliran aksial. Nah, kalau Pelton dia tembak dari sini, dia sentrifugal kalau Pelton. Ditembak, dibenturkan ke turbin, maka dia berputar. Itu Pelton. Nah, yang seperti ini kan, ditembak air, maka dia berputar. Air ditembak di sini, ditahan oleh bucket-bucket ini, maka poros akan berputar. Nah, ini contoh dari Pelton. Turbin Pelton. Nah, ini salah satu tipe dari turbin Pelton. Nah, ini skala lab ini. Skala kecil turbin Peltonnya. Nah, nanti akan ada settingan noselnya di sini untuk membesar mengecilkan kecepatan nosel. Karena kecepatan itu juga mempengaruhi karena rumusnya kan mv setengah nv kuadrat. Makin tinggi kecepatan, maka energi semakin besar. Atau energi akan semakin besar. Oke, kita lanjut. Nah, ini kondisi pembangkit Pelton. Jadi di dam, air numpuk, dilepas, ada tempat luncurannya. Kemudian di sini dikasih nosel. Bahkan ada beberapa nosel, sampai 4 nosel. Ya, dikasih, kemudian ditembak, dibenturkan ke sudu, sehingga sudu itu akan berputar. Nah, dia akan berputar dengan kecepatan tinggi, tentu dicari rotor atau generator yang kecepatan tinggi juga. Maka turbin Pelton ini sangat kuat dengungnya di bagian turbin ini. Nah, ini ada beda ketinggian, disebut juga dengan H, beda ketinggian. Nah, ini kecepatan diatur oleh nosel-nosel ini, kecepatan. Silakan kalau mau dicatat sketnya. Ini contoh dari turbin Pelton.
Oke, bisa kita lanjut. Keuntungan. Daya yang dihasilkan besar, konstruksinya sederhana, mudah dalam perawatan, teknologinya sederhana, mudah diterapkan di daerah-daerah terisolir. Kekurangan, memerlukan investasi lebih banyak karena aliran air harus berasal dari atas yang berupa reservoir dan bendungan air. Ya, jadi memang kita buat luncuran, buat dam segala macam ini tentu dengan hak yang tinggi. Karena hak yang tinggi maka setengah MV kuadratnya juga akan tinggi. Karena ini Pelton ini lebih banyak, kan 3 komponen tadi, delta P, per gamma, kemudian energi kinetik setengah MV kuadrat, kemudian MGH. Nah, agar energi luncurannya tinggi, maka hak dibuat tinggi. Agar membuat kecepatan juga tinggi. Hak tinggi, maka kecepatannya juga tinggi. Maka energi mendorong turbin ini terakumulasi menjadi sangat tinggi. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah keuntungan sudah dibuat. Nah, tolong dicatat keuntungan ini dan kekurangannya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang turbin turbo. Turbin turbo dapat beroperasi pada head 40 sampai 30 meter. Sampai 30 sampai 300 meter. Dan bahkan turbin yang lain itu bisa sampai lebih tinggi lagi. Turbin turbo juga merupakan turbin impuls. Yang membedakan turbin turbo dengan turbin Pelton adalah pada sudunya. Ya, keuntungan dan kerugian turbin turbo sama dengan turbin Pelton. Nah, dia sudunya berbeda profilnya dibanding Pelton. Tapi semua prinsip kerjanya sama, pakai nozzle segala macam, tapi profil sudunya yang lebih berbeda, lebih rapat turbin turbo ini. Tapi semuanya sama dengan turbin Pelton. Nah, sekarang turbin cross flow. Ya, profilnya seperti ini, cross flow. Turbin cross flow adalah salah satu turbin air yang jenis turbin impuls. Pemakaian jenis turbin cross flow lebih menguntungkan dibanding penggunaan kincir air maupun jenis turbin mikrohidro lainnya. Nah, ini lebih banyak digunakan untuk mikrohidro tipe turbin. Jadi, tipe turbin juga mempengaruhi kapasitas. Kalau seperti apa tadi, yang pertama tadi dibahas, turbin apa yang pertama Kaplan. Nah, itu untuk kapasitas besar itu, ya. Nah, kalau Pelton ini menengah kali. Nah, turbo apa kalau cross flow lebih ke mikrohidro. Penggunaan turbin ini untuk daya yang sama untuk menghemat biaya pembuatan penggerak mula sampai 50% dari penggunaan kincir air dengan bahan yang sama. Peman ini dapat dicapai karena ukuran turbin cross flow lebih kecil dan lebih kompak dibanding kincir air. Nah, silakan dicatat ini. Oke, kita lanjut. Turbin Prancis.
Turbin Prancis merupakan salah satu turbin reaksi. Turbin dipasang di antara sumber air tekanan tinggi di bagian masuk dan air bertekanan rendah di bagian keluar. Makanya turbin itu disebut juga dengan expander, penurunan tekanan. Turbin Prancis menggunakan suatu sudu pengarah. Sudu pengarah mengarahkan air masuk secara tangensial. Nah, kayak gini, ya. Jadi yang di luar ini sudu pengarah. Nah, di dalamnya itu baru sudu sebenarnya, ya. Nah, ini runner blade yang dalam, yang luar ini guide apa nih? Fan guide. Jadi pengarah, fan guide ya. Yang luar ini sudu pengarah, yang di dalamnya baru runner, sudu sebenarnya yang di dalam. Jadi dua lapis sudunya. Kenapa harus perlu sudu pengarah? Agar aliran air untuk dibenturkan ke sudu itu lebih fokus, ya. Aliran air yang dibenturkan ke sudu itu menjadi lebih fokus, maka perlu sudu pengarah. Nah, ini biasanya turbin Prancis itu adalah aliran radial atau sentrifugal, bukan aksial. Tapi kalau Kaplan, aliran aksial. Oke, silakan dicetak. Oke, bisa kita lanjut. Kalau ada bertanya aja ya. Nah, instalasi pembangkit listrik dengan turbin Prancis. Selalu ada luncuran penampungan air yang untuk ada luncuran, ada beda ketinggian, maka MGH, kemudian luncurannya menjadi kecepatan, kemudian dihantam. Jadi air datang dari sini, sementara keluarnya tegak lurusnya. Itu disebut sentrifugal atau radial. Tetapi kalau aksial, air datang dari sini, keluarnya di sini. Itu aksial. Keluar di sini, aksial. Tapi kalau keluarnya tegak lurus, maka itu radial. Tapi ada juga yang punya sudut keluarnya. Nah, itu disebut aliran campur. Nah, itu jadi aksial, radial, atau campur itu sesuai arah aliran dengan poros. Jadi kalau dia aksial, maka porosnya dibuat seperti di sini. Tidak tegak lurus ini. Kalau radial, tegak lurus porosnya. Jadi aliran yang tegak lurus poros disebut sentrifugal. Aliran yang sejajar poros disebut aksial. Nah, itu untuk menentukan aksial dengan radial. Tapi kalau ada sudutnya, campur. Ya. Nah, ini silakan dicatat. Tentu dia akan mengusahakan bagaimana H ini setinggi mungkin. Ketinggian ini setinggi mungkin agar luncurannya semakin kuat. Karena MGH makin tinggi, energi kinetiknya, energi potensialnya akan makin tinggi, yang berakibat nanti luncuran airnya semakin cepat. Sehingga bisa dikonversinya di energi kinetik. Nah, kemudian dibenturkan ke turbin, sehingga energi putaran porosnya akan semakin kuat. Sehingga menghasilkan listrik yang lebih besar, dengan kapasitas yang lebih besar.
Turbin Prancis ini termasuk juga turbin yang berkapasitas besar. Oke, bisa kita lanjut. Turbin Kaplan. Tidak berbeda dengan turbin Prancis, turbin Kaplan cara kerjanya menggunakan prinsip reaksi. Turbin ini mempunyai roda jalan atau mirip dengan baling-baling pesawat. Karena dia Kaplan ini adalah aliran aksial. Maka dia perlu airfoil, maka dia ilustrasikan dengan baling-baling pesawat. Bila baling-baling pesawat terbang berfungsi untuk menghasilkan gaya dorong, roda pada Kaplan berfungsi untuk mendapatkan gaya F, yaitu gaya putar yang lebih besar untuk menghasilkan torsi pada poros turbin. Ya, jadi beda aliran Kaplan dengan Prancis. Kalau Prancis sentrifugal, arah aliran tegak lurus poros. Kalau Kaplan, arah aliran sejajar poros. Maka dia masuk arah aksial. Kalau Kaplan ini aksial, alirannya aksial. Oke, kita lanjut. Nah, ini tipe Kaplan. Jadi alirannya aksial. Aliran air dari sini. Aliran air dari sini. Sementara poros ini poros. Sejajar dia. Aliran dengan poros sejajar. Maka disebut aliran aksial. Aksial. Sementara Prancis, aliran air ke sini. Ya, poros di sini, tegak lurusnya. Ya. Nah, kemudian keluarnya juga sesuai tegak lurus dari arah datang. Maka ini disebut sentrifugal. Sentrifugal. Atau ada juga memberi istilah radial. Sentrifugal atau radial. Nah, itu secara aliran perbedaan Prancis dengan Kaplan. Nah, Kaplan datang aliran dengan keluar itu sejajar poros. Maka dia aksial. Nah, kalau aksial, dia sering diilustrasikan seperti pesawat. Ada airfoil. Profil airfoil. Nah, Anda googling aja airfoil akan keluar itu tentang koefisien drag, koefisien life, akan keluar ini. Drag tahan, koefisien tahan, drive, koefisien angkat. Karena nanti beda, karena airfoil itulah dia akan memutar poros tersebut. Seperti pesawat mengangkat, sayap pesawat mengangkat pesawat tersebut. Mirip konsepnya.
Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah ini generator yang pemutar, kemudian ada poros. Pasti di antara poros dengan generator itu ada miring, ada bantalan, agar posisi dia ada yang stator, ada yang rotor. Nah, batas antara stator dengan rotor ini disebut bearing. Untuk dudukannya disebut bantalan. Kan di LMS sudah belajar kan? Sudah ngambil elemen mesin. Nah, itu dipelajari itu. Instalasi pembangkit turbin Kaplan. Nah, ini Kaplan. Diluncurkan, sudu, didorongnya, dia akan memutar poros, air mengalir. Itu untuk Kaplan. Oke, instalasi pembangkit tenaga air. Sebelum melakukan pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga air, diperlukan uji kelayakan terhadap sumber daya air yang akan dimanfaatkan energi potensialnya. Jadi utama itu adalah EP. Apa? EP ini ekivalen dengan beda ketinggian H, ya, ekivalen dengan H atau beda ketinggian. Terutama ketersediaan head. Nah, H ini ada juga memberi istilah head, ketinggian, dengan kapasitas terpenuhi, kapasitas niki, atau juga daya dihasilkan dari bendungan atau waduk untuk beban yang dirancang. Ada beberapa kategori head yang tersedia di kelangkaan klasifikasi. Head tinggi, lebih dari 240 meter, disebut head tinggi. Head sedang, 30 sampai 240. Head kurang, 30 sampai 0 sampai 30. Nah, ini mikrohidro ini kalau yang rendah ini. Nah, silakan dicatat batasan ini. Ini batasan, tapi tidak harus seperti itu ya. Ini banyak berlaku secara umum saja, tidak spesifik. Head tinggi besar dari 240, head sedang 30 sampai 40 meter, head rendah kecil dari 30 meter. Oke, kita lanjut. Nah, ini head rendah tipikal seperti ini, head sedang kayak gini, head tinggi kayak gini. Jadi letaknya makin tinggi luncurannya. Kalau sedang cuma rendah. Nah, kalau ini pakai sungai aja, makanya ini disebut mikrohidro. Sering disebut mikrohidro kalau yang rendah ini. Nah, kalau yang sedang ini delta H-nya. H. Nah, yang tinggi tinggi banget. H ya. Ini H ya. Nah, kalau rendah miring dari air mengikuti aliran sungai saja kalau yang rendah. Ya, hanya beda sedikit aja dari aliran sungai. Silakan dicatat.
Oke, kita lanjut. Nah, setelah mengetahui ketersediaan head yang ada, selanjutnya, H itu disebut juga head tadi ya, ketinggian itu. Selanjutnya menentukan jenis turbin beban yang terpasang. Berikut beberapa kualifikasi dari jenis pembangkit dari daya yang keluaran turbin. Lat hidro, daya keluaran sampai 100 mega, ya. Jadi hidro yang besar. Kemudian medium yang sedang, dayanya 15 sampai 100. Small hidro, dayanya 1 sampai 15 megawatt. Mini hidro, dayanya 100 kilowatt sampai 1 megawatt. Mikro hidro, 5 kilowatt sampai 100 kilowatt. Pico hidro, dayanya hanya sekitar 5 kilowatt. Nah, ini dicatat ini. Ini kesepakatan bersama, tapi tidak harus itu ya. Tapi ini kesepakatan bersama aja secara umum. Jadi ketika dia ukuran besar, lat hidro, bahkan sekarang sudah ada yang 1000 megawatt dibuat orang. Itu luncurannya besar sekali debit airnya. Nah, biasanya besar-besar sampai 1000 watt itu PLTU, tenaga uap di sini. Ya, air ya sekitar 100 itulah. Atau dibuat bertahap atau bertingkat bisa juga. Nanti keluaran dari turbin satu ditampung lagi, dibuat lagi beda ketinggiannya, luncurannya, dibuat lagi turbin kedua dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang membuat dia bisa menjadi tinggi besar sekali secara totalnya. Jadi satu kesatuannya yang paling seperti ini. Nah, ini dicatat ini. Rentang-rentang ukurannya ini, kapasitas, ukuran atau kapasitas. Oke, lanjut. Nah, bagian-bagian instalasi PLTA. Ini intake yang punya beda ketinggian lebih tinggi. Ini haknya di sini dari sini. Haknya ini disebut intake. Nah, kemudian control gate. Nah, dia pintu air. Jadi ketika nanti air musim hujan, perlu dikendalikan karena terlalu tinggi nanti ini nggak kuat. Terlalu kuat energinya. Ya, apakah perlu ada control gate. Oke, ini ada dam untuk menahan air. Nah, ini tempat luncuran. Nah, ini stator, rotor kumpul di sini dan turbin. Nah, ini keluaran air keluar. Nah, ini danau berikutnya atau ke sungai dia lepaskan. Terserah dia mau ke danau berikutnya atau ke sungai. Jadi tidak ada masalah. Jadi dia mengalir dan lepaskan ke sungai. Ini danau. Ya, jadi tidak secara alam tidak mengganggu alam. Tapi dia bisa menghasilkan listrik yang sangat besar. Rotor dan stator itu disimpan di powerhouse, ya, di powerhouse. Oke, kita lanjut. Adapun bagian-bagian yang paling penting dari instalasi pembangkit listrik, pintu air dan saluran air. Pintu air bagian ini terletak pada pinggir bendung dan akan mengontrol kondisi air yang akan mengalir. Jadi dia jaga untuk menjaga haknya, ya, untuk menjaga hak. Air yang keluar harus dijamin bersih dan
Nah, juga kebersihannya agar tidak merusak sudu. Jangan sampai sampah atau macam-macam menghantam sudu. Tentu sudu akan rusak karena dia kecepatannya tinggi. Walaupun kecil, nanti dengan kecepatan tinggi massa kali kecepatan, impulsnya besar, dihantam, ditabraknya sudu akan rusak. Karena sudu didesain untuk ditabrak oleh air, bukan ditabrak oleh material keras. Air yang keluar harus dijamin bersih yang dapat membahayakan instalasi atau sudu. Pada pintu air juga harus dapat menghentikan laju aliran air apabila saluran harus dikosongkan. Ya, misalnya harus overhaul, maka pintu air ditutup supaya tidak ada aliran, supaya bisa turbin dibongkar, di maintenance. Nah, itu fungsi-fungsi pintu air. Kemudian saluran air atau conduit system, bagian ini berfungsi menyalurkan air dari bendungan menuju turbin. Bentuk saluran tepat. Nah, ini yang luncuran saya bilang tadi, ya. Bentuk saluran dapat berbentuk saluran terbuka, pressure shaft, tunnel atau pestop, macam-macam. Bisa terbuka, berarti sungai aja. Itu yang kalau sungai terbuka ini berarti untuk ukuran rendah, ya, untuk ukuran small turbin. Nah, kalau sedang sampai tinggi itu perlu tunnel atau pestop, ya. Saluran buat dengan cara penggalian atau mengebor. Makanya kalau buat turbin biasanya bukit atau gunung dibornya, dibuat salurannya, luncuran airnya. Komponen ketiga, turbin. Turbin berfungsi mengubah energi potensial fluida menjadi energi mekanik yang kemudian diubah menjadi energi listrik pada generator. Komponen-komponen turbin yang penting adalah sebagai berikut: sudu pengarah, roda putar atau runner turbin, poros turbin dan rumah turbin, dan pipa hisap. Suhu pengarah biasanya dapat diatur untuk mengontrol kapasitas aliran. Nah, ini yang supaya fokus tadi alirannya, supaya menabrak dia fokus untuk menabrak sudu. Roda jalan atau runner turbin bagian ini menjadi peralihan fungsi energi potensial menjadi energi kinetik sudunya, ya. Nah, setelah berubah jadi mekanik disalurkan ke poros berputar. Poros turbin membentuk runner dan ditumpu dengan bantalan atau tadi bearing radial dan bantalan aksial, tergantung pada sistemnya, ya. Apakah dia aliran aksial atau radial, maka bearingnya juga berbeda. Oke, rumah turbin biasanya berbentuk keong dan spiral, berfungsi untuk mengarahkan aliran. Jadi di samping mengarahkan, dia juga mengkompresi agar lebih bertekanan, dan ketika bertekanan tentu energinya bertambah, kerjanya naik. Kemudian pipa hisap mengalirkan air keluar turbin ke saluran luar, apakah dibuang ke sungai atau danau berikutnya. Nah, itu 3 komponen dari instalasi turbin: pintu air, saluran air atau conduit, dan turbinnya sendiri. Oke, itu kira-kira tentang turbin air. Sebetulnya ada satu lagi materi saya, cuman saya kemarin dari luar kota 3 hari ke Lombok, sehingga masih ngantuk berat saya. Jadi saya pikir silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada mungkin saya akhiri pertemuan ini, ya. Karena masih capek sekali, masih lelah sekali. Saya 3 hari ke Lombok kemarin dengan acara kantor yang cukup melelahkan. Nah, sebelum saya tutup, kalau masih ada pertanyaan, monggo. Nah, saya stop dulu rekaman. Cukup, Pak. Ya, silakan. Cukup. Absensi gimana, Pak?